Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan memberitahu apa aja yang kita butuhin buat bikin celengan dari bekas kardus, dari bahan-bahan bekas nih, dari bekas flanel, dari benang rajut, dari benang kaos, dan kita sulap bisa jadi celengan buat kita, bisa juga dipakai kita, bisa juga dipakai buat anak-anak, remaja, dewasa, siapa aja boleh. Pertama, bahan-bahan yang kita butuhkan itu pena. Pena ini kita gunain buat menggaris, buat bikin pola, buat bikin apa aja. Terus gunting. Gunting ini digunain buat menggunting kardus, yang kita gunain buat bikin pola celengan. Kemudian ada hiasan dari benang rajut. Kalau yang suka bikin tas rajut mungkin ada bekas-bekas hiasan yang ada sisanya, bisa kita gunain. Bisa yang seperti ini, bunga-bunga, atau bentuk yang lainnya kalau kita bisa buat hiasan dari benang rajut seperti ini. Warnanya sesuai dengan selera masing-masing. Ini terus ada benang kaos. Benang kaos ini ini banyak juga dijual di pasar, tapi kalau memang kita punya benang kaos sisa bisa digunain. Terus benangnya rajut ini warnanya sesuai dengan selera, boleh warna abu-abu, boleh warna putih, boleh warna apa aja. Terus sama benang jahit, ini digunain nanti pas kita menjahit bagian pinggir-pinggir celengan ini. Kenapa pakai benang jahit? Karena benang jahit lebih tipis daripada benang rajut sama benang kaos. Terus kita juga bisa gunain benang sulam. Ini juga sama tipisnya dengan benang kain, tapi ini biasanya digunain buat penghias, buat gambar-gambar pohon, rumah. Ini bisa kita gunain benang sulam. Terus yang utama ini kain flanel. Ini kain flanel juga banyak dijual di pasar, tapi kalau misalnya kita punya yang bekasan, kita bisa gunain yang bekasan aja. Jadi manfaatin yang ada, kita nggak perlu beli lagi, cukup gunain barang-barang bekas. Ini warnanya bisa tergantung kita mau warna merah, abu-abu, hitam, atau kuning. Ini yang saya gunain ini semua adalah barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Terus ada lem lilin yang kita gunain buat mengelem, buat merekatkan. Ini buat gambar-gambar, buat merekatkan kardus. Karena selain dijahit, kita juga harus menggunakan lem buat merekat-rekatkan gambar-gambarnya, biar kelihatan cantik, rapi. Jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah kita harus punya kardus. Nah, kardusnya bisa seukuran ini. Ini biasanya kardus makanan ya, kalau enggak yang biasa kardus Indomie apa Supermie, kardus apa aja, kardus mie. Nah, itu kita bisa gunting bagian sebelah kanannya, kanan kirinya itu bisa kita ambil. Jadi polanya itu kita ambil dari, bisa juga kita bikin ukuran sendiri, atau juga bisa kita ambil dari internet. Nanti polanya kita ambil, terus kemudian kita gambar di kardus ini. Sudah kita gambar di kardus, nanti kita bentuk seperti rumah. Terus kita tempel menggunakan lem lilin. Nah, kalau sudah jadi bentuk rumah, kita ambil kain flanel. Nah, kain flanelnya ini kita bentuk sesuai dengan pola rumah. Nah, kalau sudah sesuai pola rumah, baru nanti kita jahit di kardusnya. Kita jahit satu persatu, mulai dari bagian depan, samping kanan,
belakang sampai samping kiri. Sama juga dengan atapnya. Kalau yang untuk atapnya kita jahit juga. Jahit di kardusnya kita jahit, terus kita beri hiasan. Terserah mau yang bentuknya bergelombang seperti ini, atau memang nanti kita bisa tambahin lagi gelombangnya seperti rumah nyata. Jadi ada gelombang. Bisa juga kita contoh rumah-rumah kartun lucu-lucu kan, kita contoh, kita tempelin di sininya sesuai selera. Nah, untuk yang gambar-gambar ini juga bisa kita ambil, bisa kita buat sesuai dengan selera, atau kita bisa contoh gambar-gambar di internet, gambar-gambar rumah bentuknya kayak gimana, atau kartun-kartun, nanti kita bisa tempel di sini, kita jahit, kita lem menggunakan benang lilin. Tapi kalau untuk menjahitnya kita gunain benang apa ini namanya, benang jahit. Kita gunain benang jahit. Untuk yang hiasan yang tempel-tempelan di sini kita gunain benang sulam. Nah, untuk yang hiasannya bunga-bunga yang saya pegang ini kebetulan tidak menggunakan benang kaos, tapi ini hanya alternatif aja. Kalau seandainya memang kita suka menggunakan benang kaos, kita bisa gunakan buat di atas atau di bagian atapnya. Kalau benang sulamnya buat yang di hiasan. Kalau benang rajutnya ini bisa kita gunain buat bikin hiasan dari benang rajut. Nih, kalau yang ini yang bentuknya seperti ini kita letakkan di, bisa jadi jadi pintu, bisa jadi jendela. Nanti tinggal kita jahit, nanti baru kita lem dengan lem lilin. Nah, ini satu. Warnanya terserah mau warna-warni atau tidak, tergantung sama yang buat. Nih, 1, 2. Nah, cantik kan? Jadi celengannya nggak semua harus dari bahan flanel, bisa dicampur dengan benang rajut, dengan benang apa aja. Yang penting hasil yang kita buat ini yang penting sesuai dengan bahannya, dasarnya. Kalau dari benang rajut bagusnya sih memang kalau seandainya kita mau menggunakan benang rajut untuk tempelannya, bagusnya sih kita pakai benang sulam, kalau enggak dari benang rajut asli. Tapi kalau untuk flanel bagusnya kita menggunakan benang kain. Nah, sesudah kita lem, kita tempel semuanya bahan, terus baru nanti kita buat tempelan gambarnya. Baru kita lem satu-satu. Nah, baru kita lem. Nanti kita bikin bunga, bikin pintu, kita lem, kita buat pakai pola, kita tempel satu persatu, samping kanan, samping kiri, belakang. Terus kalau sudah itu, nah untuk bagian atapnya, yang bagian bawah kan sudah kita lem terlebih dahulu. Nah, untuk bagian atasnya kita sisakan sedikit di bagian sebelah kanan atau kiri, terserah. Untuk lubang kita menaruh uang untuk kita menabung. Nah, tapi ini memang biasanya celengan kan ada di atas atap, kalau enggak di samping, kalau enggak di bagian depan. Tapi ini hanya ide saya sih sebenarnya. Lubangnya ditaruh di sebelah kiri atap, karena kalau seperti rumah-rumah seperti ini, kalau meletakkan lubangnya di sebelah kiri tidak kelihatan kalau ini sebuah celengan. Tapi kalau misalnya ada yang mau buat terus taruh di atas ini juga lebih bagus. Ini ya, ini uangnya kita masukkan ke dalam. Nah, kita masukkan. Nah, 1, 2. Nah, sudah jadi kan? Jadi ini celengan ini bisa dibuat sama anak kecil, sama orang dewasa, sama siapa aja bisa buat, karena harganya murah. Kardus, kalau buat kardus kita bisa manfaatin kardus bekas. Biasanya ada di warung-warung, kadang ada yang dijual 1.000, 2.000. Itu dari satu kardus kita bisa bikin 2 atau 3 celengan. Terus bahan flanel ini juga murah,
Benang rajut ini cuma alternatif, sama bahan kaos juga cuma alternatif. Kalau benang sulam sama benang jahit ini yang wajib, sama kardus sama lem lilin. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Informasi penjelasan mengenai gimana cara buat celengan dari bahan bekas, dari bahan kardus, dari bahan flanel. Nanti kita lanjut lagi dengan kreasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.